Shalom, nama saya Wasono Bandang Nugroho, biasa dipanggil Wasono. Saya tinggal di Tangerang dan berjemaat serta melayani di Keluarga Allah Tangerang sejak tahun 2022. Cerita kesaksian saya itu pada saat UC 2023. Waktu itu di hari terakhir itu ada altar call oleh Pastor Samson Dabas. Saat itu Pastor Samson Dabas bilang, asal ku jamah jumbai jubahmu maka aku akan sembuh, berdasarkan cerita di Perjanjian Baru mengenai seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Pada saat dia melihat Tuhan Yesus, dia berkata, asal ku jamah jumbai jubahmu maka aku akan sembuh. Dan pada saat dia melakukan itu dengan iman, maka saat itu juga dia sembuh. Dan Pastor Samson Dabas bercerita bahwa ayo kita meneguhkan hati dan iman kita percaya bahwa asal kita mau jamah jumbai jubah Tuhan Yesus, maka semua pergumulan kita akan diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, saat itu kebetulan saya dan keluarga mengalami krisis finansial, banyak hutang, dan setelah UC 2023 itu bulan September akhir kami seharusnya keluar dari rumah karena mau disita bank. Jadi pada saat UC, dalam pikiran saya cuman satu, gimana nanti setelah pulang, kemana saya harus pindah. Karena waktu itu benar-benar tidak ada uang sama sekali gitu. Bahkan minus. Jadi saya berdoa, Tuhan, asal ku jamah jumbai jubahmu, maka rumahku tidak jadi sita. Tapi pada saat itu saya hanya mikir, oh mungkin karena saya mengalami masalah finansial, Tuhan kasih rema itu ke saya. Ya, saya maju ke depan altar call, dilayani oleh Pastor Jonathan, dan setelah itu saya pulang ke rumah. Sampai di rumah akhir September, puji Tuhan saya ada berkat untuk bisa mencicil hutang saya sehingga rumah itu tidak jadi disita oleh bank. Saat itu saya berpikir, puji Tuhan, terima kasih, saya sudah diselamatkan, krisis finansial sudah berlalu walaupun hanya sementara gitu. Tapi ternyata rema mengenai wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun itu masih kuat di hati saya gitu. Ternyata bulan Oktober akhir, tiba-tiba saya mengalami sakit di perut yang luar biasa. Saya baru pertama kali saya mengalami sakit seperti itu. Ternyata saya mengalami pendarahan. Waktu itu saya pikir mungkin karena saya salah makan atau saya kelelahan ya. Saya pikir ya sudah cuma sekali aja gitu. Ternyata minggu berikutnya pendarahan lagi. Minggu berikutnya lagi pendarahan lagi. Dari seminggu sekali, Tuhan ini kenapa? Lama-lama saya curiga juga, kenapa bisa terjadi pendarahan seperti ini kan? Karena setahu saya kalau seorang pria mengalami pendarahan itu berarti ada masalah yang cukup serius. Bukan hanya cukup, bahkan sangat serius. Kalau waktu itu saya Google, itu daftar penyakit yang ada yang bisa menimbulkan pendarahan bagi seorang pria itu penyakit-penyakit yang sangat mengerikan gitu ya. Dan kondisi saya waktu itu dan keluarga, karena kondisi keuangan minus, kami juga nggak bisa menggunakan BPJS karena masih ada hutang di BPJS yang harus dibayar. Dan saya belum bisa membayar hutang itu, jadi saya tidak bisa menggunakan BPJS. Bahkan untuk dokter pun saya nggak ada uang gitu. Jadi kondisi saya saat itu hanya bisa berserah sama Tuhan. Tuhan, saya nggak punya uang. Dan saya tahu kalau saya ke dokter, ini pasti tindak lanjutnya membutuhkan biaya yang sangat besar gitu. Apa yang harus saya lakukan? Ya, saya nggak bisa bercerita ke istri saya atau ke keluarga saya, karena di saat kondisi seperti itu akan semakin membuat keluarga saya semakin cemas tentu saja. Jadi saya bisa berdoa, Tuhan, apa yang harus saya lakukan gitu. Setiap ada altar call di gereja, saya pasti maju untuk minta doakan. Tapi ternyata Tuhan belum menjawab. Jadi dari mulai seminggu sekali saya pendarahan, jadi 3 hari sekali, 4 hari sekali, 2 hari sekali. Itu
eh, sampai Februari itu tiap hari. Dan puncaknya itu di bulan Maret awal. Itu sehari bisa 5-10 kali. Dan itu saya sebetulnya sudah dibilang menyerah, tidak juga, cuman saya hanya bisa berserah. Tuhan, saya pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan, Rema, wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun itu, jangan sampai terjadi sama saya selama 12 tahun juga. Karena itu sangat menyakitkan ya. Secara fisik, saya sangat lemah. Tapi saya nggak bisa memperlihatkan itu ke orang lain. Setiap kali terlalu sakit, saya yang bisa ngomong ke istri, aduh ini perut kenapa sakit ya. Paling saya kasih minyak kayu putih. Sudah, supaya istri nggak tahu kalau saya mengalami sakit. Tapi di awal Maret itu saya setelah 5-10 kali sehari itu merasa lemah sekali. Lalu kemudian di akhir Maret Ibu Yuni ada pelayanan di keluarga Tangerang, dan saat itu saya sedang bertugas di ibadah jam 5 sore. Saya kebetulan sedang berdiri di paling belakang, sedang mengawasi jemaat. Lalu setelah khotbah, Ibu Yuni bilang, Roh Kudus berbicara kepada saya bahwa ada seorang bapak yang perutnya sakit dan Tuhan mau sembuhkan dia. Ya, saya bilang, itu saya Tuhan, saya mau sembuh. Tapi karena ada jemaat-jemaat yang mau didoakan juga, jadi saya harus melayani jemaat-jemaat itu terlebih dahulu untuk altar call. Setelah selesai, tidak ada jemaat lagi dan tidak ada pelayan Tuhan yang didoakan lagi, saya akhirnya bilang ke Ibu Yuni, Ibu tolong doakan saya. Saya nggak bilang saya sakit apa, Ibu tolong doakan saya. Begitu didoakan, saya tidak mengalami jamahan atau apa sih, itu paling tidak itu yang saya rasakan, saya tidak mengalami, saya hanya merasakan kelegaan. Terima kasih Tuhan sudah sembuhkan saya. Dan puji Tuhannya, sampai detik ini saya sudah sembuh gitu. Saya tidak pernah mengalami pendarahan lagi. Saya mengucap syukur kepada Tuhan sudah menyembuhkan saya. Ya, melalui penyakit yang saya derita itu saya semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan juga tunjukkan visi misi yang jelas dalam hidup saya sehingga saya dapat melalui semua pergumulan saya ini, dan puji Tuhan juga kami sudah terbebas dari krisis finansial dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Selama tahun 2023 itu saya selalu ke Pondok Daud. Kebetulan di Tangerang itu seminggu sekali setiap hari Rabu. Itu saya berusaha tidak putus untuk ikut Pondok Daud. Saya juga pelayanan, juga melakukan doa keliling bersama rekan-rekan di tim pendoa keluarga Tangerang. Itu semua saya lakukan karena saya rindu untuk melayani Tuhan. Saya mikir kapan lagi waktunya untuk melayani Tuhan. Saya takutnya waktu itu nggak punya waktu lagi. Istri tidak tahu, dia baru tahu setelah saya memberikan kesaksian di gereja, gitu. Jadi Maret disembuhkan, itu bulan tadinya saya hanya cerita ke anak komsel, ini saya sudah sembuh loh gitu. Terus setelah bulan Juni baru saya cerita ke istri, Mei atau Juni gitu saya cerita ke istri, dan dia bilang, loh kenapa nggak cerita separah itu ya gimana kan kondisi sedang nggak bagus, nanti dia tambah stres malah lebih repot gitu. Saya menghimbau, mengajak jemaat-jemaat, saudara-saudara sekalian, ayo kita semakin dekatkan diri kepada Tuhan, kita melayani Tuhan dan juga ikut aktif dalam skema perjalanan rohani yang diadakan oleh keluarga Allah. Mulai dari SOM kita ikut,
UC kita ikut, retreat encounter kita ikut, dan ISBC tentu saja. Kenapa? Karena semua rangkaian skema perjalanan rohani itu dirancang untuk semakin memperkuat iman kita, melatih kita untuk bisa melayani jiwa-jiwa yang telah dipercayakan pada Tuhan, oleh Tuhan pada kita dengan lebih baik lagi, sehingga kita bisa membalas cinta kasih Tuhan. Ikut Pondok Daud, ikut Komsel, dan ikuti semua kegiatan-kegiatan di gereja, sehingga kita bisa semakin dekat juga dengan keluarga rohani kita, dan pada akhirnya kerinduan kita adalah memuji dan memuliakan Tuhan.